Jadi kalau ada orang bilang budidaya lobster tawar ini susah, ya memang susah, tapi susahnya itu di kolamnya teman-teman ya, di lahannya ya. Kita tuh butuh banyak lahan. Kalau menurut saya tuh kalau untuk perkembangbiakannya atau budidaya itu nggak sulit ya teman-teman, nggak butuh apa namanya, nggak butuh pelatihan juga ya, nggak butuh seminar, cukup teman-teman belajar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel saya, di channel Ari Setiawan ya. Jadi teman-teman, ini kontennya masih tentang lobster air tawar. Jika teman-teman lihat ya, airnya tuh hijau tuh, hijau sekali. Ini disebabkan ya karena memang kolamnya outdoor ya. Yang kedua juga musim hujan ya, jadi airnya itu sedikit keruh. Nah, ditambah lagi saya tuh sekarang lebih sering menggunakan pelet teman-teman, jadi airnya lebih cepat keruh. Tapi kalau untuk air seperti ini teman-teman, pasti banyak yang bertanya apakah aman. Ya pasti, insya Allah itu aman lah teman-teman ya, karena airnya saja keruh tapi tidak apa namanya, tidak beracun atau masih bagus ya gitu ya. Nah, itu saya lihatkan dulu tuh, semuanya hijau semua tuh, nih hijau ya, hijau, airnya pada hijau semua. Nantinya kita kuras ini ya, memang pagi-pagi seperti ini enaknya menguras kolam ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kolam outdoor, saya sarankan untuk pengurasannya itu di pagi hari enaknya, karena tidak panas ya, dan eh, si lobsternya juga tidak stres teman-teman. Jadi ini ukuran kolam ukuran 2 inci ya. Saya mau kuras, kalian kita sortir yang saya rasa sudah besar dan kita bisa pindahkan ya ke ukurannya yang lebih besar lagi ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, terus pantau channel saya. Oke teman-teman, ini sudah kita kuras ya. Di untuk lobster yang ukuran segini nih ya, tuh ukuran besar, jadi kita ambil, kita pisahkan ya, karena memang tempatnya juga sudah padat sekali ya, udah banyak lobsternya. Ini saya masukkan untuk mencegah kebanyakan kanibalnya, jadi kita kurangi yang ukuran besarnya saja seperti ini ya, ukurannya kan besar loh. Jadi kita pindahkan temennya, karena nanti ini planningnya juga akan saya masukkan lagi bibit yang baru lagi ya, yang ukuran ini ya. Jadi saya gabungkan lagi yang bibit di sini tuh, udah lumayan besar, kita gabungkan sini. Nantinya yang kolam yang di sini itu nanti untuk buraya-buraya yang baru menetas. Nah, ini kita pindahkan sesuai nanti ukurannya ya. Kemungkinan tuh yang di ujung situ kita masukkan. Nah, ini itu lumayan banyak tuh teman-teman. Ukurannya sudah masuk ke ukuran 2 incian ya teman-teman ya. Tuh. Kita bongkar dulu ya. Ini tadi saya menemukan ada korban kanibal ya. Tapi di sini si lobsternya itu keras kulitnya, kemungkinan ini mati dan dikanibal ya. Ini buntutnya saja tuh yang hilang, karena di bagian ekornya itu teman-teman, si lobsternya itu kan lembut ya, kalau yang di sini kan masih keras tuh, mereka tuh nggak bisa makan. Jadi biasanya kanibalisme itu biasanya terjadi karena si lobsternya itu ganti kulit atau molting ya, dan pada saat itu kulitnya itu masih apa namanya, masih sangat lembut sekali, sehingga dengan sangat mudah bisa dimakan. Nah itu teman-teman, itu banyak sekali tuh. Oh ya, oh ini
berkisaran jumlahnya atau populasinya sekitar 200-an ekor ya. Jadi 200-an ekor itu ukuran yang 2 inci. Sebenarnya sudah lumayan banyak nih, nanti dimasukkan bibit lagi penuh lagi nih. Memang kalau untuk lobster ini kita butuh yang namanya kolam ya. Kolam itu harus banyak teman-teman kalau kita mau bermain dengan skala besar ya, atau bermain dengan ukuran dewasa ya, kita jadikan ke ukuran dewasa atau ukuran indukan. Nah, untuk itu kita harus butuh sekali yang namanya kolam, karena kan mereka ini kan hidupnya di dasar ya. Jadi kita menggunakan kolam itu bermainnya dengan lebar ya, lebar atau besar kolamnya. Kalau ikan kan dia bisa berenang ke atas ya, jadi kita bisa gunakan volume airnya. Kalau ikan kan bisa dengan volume air yang tinggi ya, jadi bisa menampung banyak ikan ya di kolam tersebut, walaupun mungkin kolamnya itu tidak luas ya, atau tidak besar ya. Cukup kita bermain dengan tinggian air itu bisa menampung kolam yang banyak. Kalau lobster itu beda, dia bermainnya di dasar. Tuh, dasar seperti ini, dia nggak bisa ke atas berenang kayak gitu ya. Jadi kita itu butuh sekali yang namanya kolam. Semakin banyak tuh kolam semakin bagus. Ini banyak sekali nih. Jadi kalau ada orang bilang budidaya lobster tawar ini susah, ya memang susah, tapi susahnya itu di kolamnya teman-teman ya, di lahannya ya. Kita tuh butuh banyak lahan. Kalau menurut saya tuh, kalau untuk perkembangbiakannya atau budidaya itu nggak sulit ya teman-teman, nggak butuh nggak butuh pelatihan juga ya, nggak butuh seminar. Cukup teman-teman belajar sendiri atau didak sendiri bagaimana caranya untuk budidaya lobster tawar ya. Kan sekarang banyak ya di internet itu, banyak pembudidaya itu yang men-share ilmunya ya. Jadi teman-teman cari ya di YouTube itu, seperti saya ini mungkin share ilmu-ilmu atau pengalaman saya bagaimana budidaya lobster tawar ya, atau teman-teman bisa mencari peternak yang mau mengajari ya, tanpa harus teman-teman itu terlibat dengan kemitraan atau kontrak kayak gitu ya. Jadi kemitraan itu biasanya dia ada perjanjian kayak gitu dengan harga yang lumayan tinggi, baru bisa nanti akan diajarkan bagaimana caranya. Itu teman-teman cari saja yang pembudidaya yang mau jual indukan tapi sekaligus bisa mengajari teman-teman gitu. Jadi jangan cari yang penjual itu atau pembudidaya yang pelit ilmu ya. Kalau mau diajari itu harus kayak gini, harus sekian, harus buat perjanjian, atau harus bagaimana gitu ya. Apalagi teman-teman cari pembudidaya yang hanya hasil tampungan ya, tampungan alam, mereka tuh nggak bisa mengajari teman-teman. Jadi jangan salah pilih ya. Kalau teman-teman mau pilih pembudidaya lobster tawar yang memang benar-benar budidaya, teman-teman bisa langsung datang ke farmnya ya. Usahakan itu yang bisa dijangkau di daerah teman-teman ya. Jadi datang ke sana, teman-teman cek di situ apakah ada kolam bibit, kolam kawin, kolam pembesaran ya, kolam untuk indukan bertelur. Biasanya kalau budidaya itu lengkap ya, ada semuanya. Oleh karena itu teman-teman bisa menemui ya yang menjual itu yang langsung ke farmnya atau ke peternakannya itu. Ini saya mau lihat, ini ada yang mau ganti kulit kayaknya nih. Ini dia, ini kasihan nih. Enggak nih, kira mau ganti kulit, tadi kayak miring-miring gitu ya. Ini lumayan banyak nih. Dan ini juga belum saya bongkar ya, belum saya bongkar seutuhnya. Ini kalau saya bongkar kemungkinan banyak teman-teman. Tuh banyak. Nah ini kalau sudah dewasa semua teman-teman ya, kita butuh lagi yang namanya kolam ya.
pasti nggak cukup kolam segini nih tuh. Ini aja ukuran jantan ya, yang ukuran dewasa itu sekitar 100-an lebih tuh, masih nggak cukup kolam segini. Nih terbongkar tuh banyak. Oh ya, ini yang besar kayak gini nih, yang besar nih, besar tuh kita pindahkan. Nah yang besar, oh besar, kita pisahkan gitu ya. Nah di kolamnya ini kotor ya, banyak sekali lumpur ya, lumpur hijau. Jadi nggak masalah teman-teman, aman kok. Kalau untuk kolam yang keruh kayak gini aman ya, karena airnya tuh bagus dan sehat. Biasanya juga kadang ada juga kolam yang bersih gitu teman-teman ya, tapi airnya tuh nggak sehat. Nah itu bisa membahayakan. Yang tadinya kita bisa budidaya karena mengira airnya itu bersih atau airnya itu bagus karena jernih ya, tapi jika masukkan lobsternya stres malah mati. Nah itu biasanya ada pencemaran airnya ya, jadi harus dicek juga teman-teman. Kalau ini airnya tuh bagus ya, walaupun keruh itu memang di outdoor itu memang kayak gini pasti akan menjadi hijau teman, berubah menjadi warnanya hijau. Kita telusuri dulu teman-teman. Tuh banyak sekali ya. Oke, itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaannya, saran dan kritiknya bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.